Jadi definisi kesadaran itu adalah fungsi normal dari kedua hemisfer otak, ya. Hemisfer otak itu ada dua, yaitu ascending reticular activating system atau kita sebut ARAS yang diperluas mulai dari midpons ke daerah hipotalamus anterior. Nah, kalau terjadi gangguan ya di fungsi hemisfer otak bilateral dua-duanya, maka akan terjadilah penurunan kesadaran atau adanya gangguan pada RAS tadi dan jaras-jarasnya. Nah, sekarang kita bahas yang dimaksud dengan satu kesadaran itu berarti dia ada dua ya, ada reticular activating system dan juga hemisfer otak. Nah, kalau mengalami penurunan kesadaran, maka terjadi gangguan fungsi otak bilateral dan di situ terjadi kerusakan dari RAS dan jaras-jarasnya. Nah, selanjutnya kalau terjadi penurunan kesadaran, maka kita harus cari tahu nih etiologinya, penyebabnya dari mana? Apakah ada lesi struktural atau vokal atau penyebabnya metabolik nih? Jadi nggak ada lesi di intrakranialnya, tetapi lebih ke metaboliknya, misalnya hipoglikemi atau imbalance elektrolit dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita bahas penyebab penurunan kesadaran pada anak. Nah, kalau kita udah tahu nih, tadi ada penurunan kesadaran pada anak, kita udah identifikasi, oh dia penurunan kesadaran nih dari GCS-nya. Maka secara garis besar, penyebab penurunan kesadaran dapat dibagi atas yang pertama, infeksi atau inflamasi, kemudian kelainan struktur otak, dan yang ketiga adalah metabolik, nutrisi, ataupun toksik ya. Nah, di sini lebih tepatnya ini saya ambil dari buku ajar neurologi IDAI ya. Jadi ada penyebab penurunan. Sebenarnya kita tuh fokusnya lebih ke ini penyebabnya traumatik atau non-traumatik gitu ya. Kalau misalnya non-traumatik, pertama kita harus tanya dulu nih sama orang tuanya, apakah ada riwayat trauma pada pasien? Pernah jatuhkah? Atau mungkin kecelakaan? Nah, ini akan membedakan alur pemikiran kita ya untuk mencari diagnosa. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah inflamasi atau infeksi, maka pikirkan meningitis bakterialis, ensefalitis, kemudian infeksi cacing ya. Kemudian kalau struktural berarti kita ada masalah trauma ya, mungkin kecelakaan atau COR, cedera otak ringan, cedera otak berat, ya cedera sedang gitu. Nah, di situ ada kontusio, perdarahan intrakranial, misalnya ada stroke ya atau AVM seperti itu. Kemudian ada tumor ya atau neoplasma, penyakit vaskular, infak otak, perdarahan, kemudian ada infeksi vokal, di situ ada abses, cerebritis, hidrosefalus ataupun kejang. Kemudian penyebab metabolik ya. Kalau metabolik itu berarti kaitannya sama masalah ya metabolik ya, bisa disebabkan misalnya adanya gangguan cairan atau elektrolit, misalnya dia dehidrasi berat atau dia ketoasidosis diabetikum misalnya, ini akan menyebabkan gangguan cairan dan elektrolit dan ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nih, asidosis juga ya. Kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, ini bisa menyebabkan gangguan kesadaran juga. Kemudian keracunan ya, misalnya keracunan opioid, kemudian ureumnya sangat tinggi ya. Kemudian untuk nutrisi dia bisa defisiensi tiamin atau toksin eksogen misalnya obat-obatan, terus keracunan logam gitu ya. Ada juga karena hipertensi terlalu tinggi sampai menyebabkan ensefalopati ya atau penurunan kesadaran. Nah, itu jadi penyebabnya teman-teman harus bisa bedakan. Pokoknya prinsipnya ini trauma atau non-trauma gitu ya. Nah, sekarang kita bedakan lagi tadi intrakranial dan ekstrakranial. Intrakranial itu ada yang vokal, ada yang diffuse. Vokal itu berarti ya vokal, terlokalisir gitu ya. Kalau diffuse itu merata. Nah, vokal itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama stroke. Stroke itu berarti bisa adanya perdarahan, bisa adanya sumbatan ya. Kalau misalnya infak berarti kemungkinan adanya sumbatan ya di situ. Infak adanya ICH, SAH. Kemudian pada penemuan CT scan ya biasanya tuh ada ditemukan brain abscess. Nah, ini penurunan kesadarannya juga lebih parah biasanya. Kemudian pada trauma ya misalnya kecelakaan KLL gitu. Bisa ditemukan adanya ICH, EDH, SDH ini juga bisa menyebabkan investasinya jadi penurunan kesadaran atau bahkan kejang ya. Kemudian adanya tumor, entah itu yang primer ataupun yang sekunder. Kemudian untuk yang penyebab intrakranial yang diffuse, kita ada berbagai macam infeksi, misalnya HIV. HIV itu bisa menyebabkan masalah di
susunan saraf pusat juga ya. Kemudian meningitis, malaria ya, ensefalopati malaria kita sebut. Kemudian ensefalitis, peradangan pada ensefalon. Nah, kemudian seizure atau kejang. Pada pasien yang mengalami status epileptikus itu berarti ada masalah di intrakranial. Nah, kalau sampai terjadi manifestasi kejang, pasti ada sesuatu di intrakranialnya ya, kecuali kalau kejang demam. Kalau kejang demam kan penyebabnya ekstrakranial. Nah, kemudian trauma. Trauma ini bisa karena tadi ya cedera kepala ringan, sedang ataupun berat. Nah, ini bisa karena faktor trauma ya, benturan ataupun ya kecelakaan seperti itu. Kemudian penyebab ekstrakranial berarti ini nggak ada kaitannya nih sama otaknya. Berarti ini penyebabnya benar-benar di luar otak ya, ekstrakranial makanya kita sebut. Nah, ini apa aja? Ada hipoksia. Hipoksia itu berarti dia kekurangan oksigen ya. Bisa karena masalah jantung, masalah respirasi, ya kan? Gagal nafas misalnya. Kemudian renal, shock, anemia. Kalau anemia berat, ini bisa menyebabkan hipoksia. Kemudian penyebab metabolik atau toksik nih, misalnya hipoglikemi berat nih. Kemudian adanya kegagalan organ, misalnya dia mengalami sepsis berat atau hiponatremi berat, nanti pasti mengalami penurunan kesadaran ya. Kemudian adanya keracunan opioid. Nah, kemudian hipertensi itu yang terlalu tinggi yang sampai emergency itu sudah mengganggu kesadarannya juga, maka harus segera diturunkan tensinya. Nah, lalu penyebab apa yang tersering? Yang tersering bisa kita simpulkan, bisa kita ringkas ya menjadi 4 ini, yaitu yang pertama infeksi. Nah, infeksi ini bisa ensefalitis, bisa meningitis. Nanti kita akan jelaskan ya penyebab. Kalau untuk tahu, oh ini penyebabnya ensefalitis, meningitis, nah ini kita perlu lakukan lumbal fungsi ya, atau CT scan kepala. Biasanya lebih terlihat kalau CT scan kepala yang kontras ya. Kemudian untuk struktural, nah apakah penyebab penurunan kesadaran ini memang karena adanya penekanan dari tumornya atau adanya abses atau adanya perdarahan sehingga menyebabkan dia jadi bisa jadi kejang, bisa penurunan kesadaran seperti itu. Kemudian metabolik, nah kita cek juga ya GDS-nya, URCR-nya, natriumnya, kalium, kalsium ya, elektrolit semuanya cek juga. Jadi ketika teman-teman mendapati pasien penurunan kesadaran ataupun kejang, selalu pastikan metaboliknya tidak ada masalah. Kalau misalnya metaboliknya ada masalah, maka jika teman-teman mencari yang lain, maka itu adalah hal yang salah ya. Dia harus metabolik pastikan dulu dia nggak ada masalah, baru kita mikir yang lain-lain. Dan ini kalau yang non traumatik ya. Kemudian kalau yang kejang, maka pikirkan ini kejang ini terprovokasi enggak? Apakah diawali dengan demam atau memang tidak terprovokasi oleh demam? Dan ini sudah disingkirkan ya penyebab metaboliknya. Jadi benar-benar kita harus cari ini penyebabnya apa sih? Gitu.